Namun, ada beberapa langkah pencegahan biar tidak jatuh ke keadaan henti jantung. Halo Sobat Sehat, kita ketemu lagi di Hi Doc Inna Health bareng saya Dr. Dama, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Oh iya, kemarin kita sudah bahas terkait henti jantung ya. Ternyata masih banyak loh yang bertanya terkait henti jantung ini. Ada yang bertanya apakah bisa menyerang semua umur, apakah bisa dicegah. Wah, banyak deh pokoknya. Langsung kita jawab saja yuk. Oke, sekarang kita menuju pertanyaan pertama. Hai dok, apakah henti jantung ini bisa menyerang semua umur? Lalu, siapa saja yang paling berisiko terkena ini? Puncak dari kejadian henti jantung mendadak pada populasi umum tersebut ada di antara usia 45 hingga 75 tahun. Di Amerika Serikat sendiri, datanya menyebutkan bahwa hingga 70% dari semua kematian jantung mendadak disebabkan oleh penyakit jantung koroner yang mendasarinya. Namun memang ada beberapa penyebab lain seperti dari gangguan struktural jantung yang bisa dilakukan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung di dokter-dokter jantung setempat, atau bisa pelacakan dari gangguan irama jantung atau kelistrikan jantung. Mungkin ada beberapa public figure yang Sobat Sehat melihat di TV atau di media yang tiba-tiba meninggal mendadak. Bisa jadi gangguan listrikan tersebut atau struktural tersebut yang menyebabkan kejadian henti jantung tersebut. Oke, pertanyaan kedua. Hai dok, apa henti jantung ini bisa kita cegah? Lalu, kapan saat yang tepat buat cek kesehatan jantung kita ke dokter? Prinsipnya, bila sudah kejadian henti jantung ya tidak bisa dicegah, karena jantungnya sudah berhenti. Namun, ada beberapa langkah pencegahan biar tidak jatuh ke keadaan henti jantung. Yang penting adalah mengenali diri sendiri. Jadi, prinsipnya, bila Sobat Sehat kira-kira memiliki faktor-faktor risiko untuk menjadi kejadian henti jantung, seperti mungkin hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, merokok, atau mungkin kehidupan yang tidak pernah olahraga, itu jangan lupa di atas usia 45 tahun, terutama laki-laki harus cek rutin ke dokter. Kira-kira ada tidak risiko ke gangguan jantung yang bisa menyebabkan henti jantung. Kemudian kalau perempuan, dari studinya disebutkan bahwa di atas 55 tahun, apalagi setelah menopause, meningkatkan risiko adanya gangguan jantung yang bisa menyebabkan henti jantung. Jadi, jangan lupa untuk mengenali diri sendiri, termasuk nanti dalam pemilihan dari olahraga yang dianjurkan kepada Sobat Sehat semua. Kemudian, untuk beberapa populasi, mungkin bila Sobat Sehat umurnya di bawah 45 tahun atau 55 tahun, tapi kok sering muncul keluhan seperti sesak nafas, atau sering pingsan, atau sering hampir pingsan, sebaiknya mengenali diri sendirinya dibawa ke dokter jantung untuk dipastikan kira-kira ada tidak gangguan struktural, ataupun gangguan kelistrikan jantung yang bisa menyebabkan henti jantung di usia muda. So, jangan lupa untuk tetap kenali diri sendiri sama periksa ke dokter jantung terdekat bila ada keluhan. Kemudian sekarang pertanyaan ketiga. Hai dok, jika ada yang pernah terkena henti jantung, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Obat rutinkah atau gimana ya? Masih bisa berolahraga kan dok? Jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah tentu memeriksakan atau memastikan ke dokter, boleh dokter spesialis jantung terdekat untuk melihat kira-kira penyebab henti jantungnya apa. Sehingga dalam tata laksana lanjutannya itu nanti dokter jantung mungkin akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Mungkin akan dilakukan pemeriksaan namanya adalah electrophysiological study, atau mungkin dilakukan ekokardiografi, atau pemeriksaan namanya MRI jantung, untuk kemudian memberi manajemen atau terapi yang paling optimal atau mungkin paling terbaik untuk dari korban atau penyintas dari henti jantung tersebut. Kemudian, bila salah satu tata laksananya terapinya adalah pemberian atau pemasangan alat namanya ICD, atau yang sekarang kalau teman-teman melihat di media kemarin ada pemain bola yang harus dipasang ICD tersebut, yaitu adalah alat yang ditempelkan di bawah kulit sekitar dada untuk menjadi alat bantu dalam risiko kejadian henti jantung mendadak di kemudian hari. Nah, itu apakah bisa olahraga apa enggak? Tentu ada banyak pertimbangan dari tim dokter maupun dari korban atau pasien tersebut untuk kira-kira olahraga apa yang tepat atau tidak tepat. Sehingga dalam tata laksana henti jantung mendadak tersebut dan kemudian dipasang alat, tentu harus banyak diskusi dengan dokternya kira-kira apa tindakan atau olahraga yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kemudian apakah masih bisa berolahraga kan dok? Nah, itu tergantung dari keadaan ataupun penyebab dari henti jantung mendadak tersebut. Sehingga
dalam pemilihan olahraga atau aktivitas yang boleh dilakukan oleh penyintas setelah kejadian henti jantung mendadak tersebut harus banyak didiskusikan oleh keluarga, korban, maupun tim dokter yang menangani penyintas tersebut. Prinsipnya adalah tiap olahraga itu penting, namun ada beberapa batas-batas yang harus diakomodasi atau yang harus didiskusikan dengan tim dokter sehingga aman untuk semuanya. Mungkin begitu jawabannya pertanyaan ketiga ini. Jadi, tidak bisa dipungkiri, henti jantung ini perlu perhatian kita bersama dari level pemerintah sampai kita masyarakat. Bagaimana pentingnya menjaga pola hidup yang sehat, dan jika kita mempunyai riwayat tersebut, jangan segan untuk selalu konsultasi dengan dokter. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Dr. Dama pamit, sampai jumpa.